Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Mari kita rayakan kemenangan yang Tuhan lakukan bagi kita semua saudara. Haleluya. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, raja keagungan. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama Rohmu. Amin, amin. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, raja keagungan. Kami katakan terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dan kemenangan yang Kau berikan bagi kami semua ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau pagi hari ini. Haleluya. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, kami sorakkan dengan senang hati, raja keagungan, raja keagungan, raja keagungan. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Sanjungan bagi nama-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Dia yang layak, Dia yang layak. Haleluya. Pengorbanan-Mu ajaib bagi kami ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu atas dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Manakah aku dapat
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari saudara. Sungguh besar Amin. pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
Selamat merayakan Paskah bagi kita semua. Walaupun kita merayakan Paskah kali ini ada secara online, namun saya berharap makna dari Paskah bagi kita semua tidak tergeser oleh situasi dan kondisi pandemik saat ini. Pagi ini kita masih berbicara di seputar tema utama kita, hikmat untuk mengelola hidup Anda atau wisdom for managing your life. Dan yang menjadi topik pembahasan kita pada pagi ini adalah menetapkan masa depan hidup Anda atau setting the future of your life. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan masa depan bagi kami. Masa depan yang baru bagi kehidupan kami sebagai umat tebusan. Pada pagi Minggu Paskah ini, kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa di sorga, dan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kuasa kebangkitannya kepada kami untuk hidup bersama Kristus sebagai warga kerajaan Allah di sorga. Di dalam atmosfer semangat kebangkitan-Mu, pada pagi hari ini kami membuka hati untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sekalipun manusia memerlukan oksigen, namun bukan berarti ia boleh menghirup sembarang udara. Demikianlah walaupun kita memerlukan relasi, namun bukan berarti kita boleh menjalinnya secara sembarangan. Karena sebagaimana udara yang cemar akan membahayakan keselamatan manusia, demikian relasi yang tidak sehat akan merusak kehidupan kita. Pentingnya relasi bagi hidup manusia ini dapat kita lihat dalam eksperimen yang dilakukan oleh Kaisar Fredrik II yang memimpin atas kekaisaran Romawi yang suci atau the Roman Holy Empire 700 tahun yang silam. Kekaisaran ini merupakan negara kesatuan yang terdiri dari puluhan negara, baik kerajaan kecil maupun besar yang tersebar di Eropa Barat dan di Eropa Tengah. Kekaisaran yang bergelar Fredrik yang Agung ini dikenal sebagai seorang yang jenius. Ia mampu berbicara secara lancar dalam 6 bahasa, mulai dari bahasa Latin sampai bahasa Arab. Ia juga seorang yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, sehingga suka melakukan berbagai macam percobaan atau eksperimen. Suatu kali ia melakukan eksperimen untuk mengetahui bahasa apakah yang dibawa oleh manusia sejak ia berada dalam kandungan ibunya. Untuk itu ia menyuruh agar dikumpulkan beberapa orang bayi yang baru lahir. Diperintahkannya agar bayi-bayi itu ditaruh dalam sebuah ruangan yang kedap suara, sehingga mereka tidak dapat mendengar bunyi apapun yang berasal dari luar ruangan tempat mereka berada. Kemudian Kaisar Fredrik memerintahkan agar para perawat merawat dan mencukupi semua kebutuhan dari bayi-bayi itu dengan baik. Namun mereka disumpah yaitu agar sama sekali tidak berbicara kepada bayi-bayi tadi. Dan juga tidak boleh berbicara di antara mereka sementara berada dalam ruang tempat bayi-bayi itu dirawat. Sang kaisar ingin mengetahui nanti saat bayi-bayi yang sama sekali tidak pernah mendengar suara apapun tersebut mulai dapat berbicara, bahasa apakah yang akan mereka gunakan? Bahasa Ibrani, Yunani, Latin, atau yang lainnya. Sesuai dengan perintah sang kaisar, eksperimen itu pun dilaksanakan. Beberapa bulan kemudian didapati bahwa sebelum bayi-bayi itu dapat berbicara, mereka telah meninggal dunia satu persatu. Walaupun keperluan makanan dan minuman mereka dicukupi, ternyata tanpa berkomunikasi dengan orang yang lain, bayi-bayi itu tidak mampu untuk bertahan hidup. Memang eksperimen yang dilakukan oleh Kaisar Fredrik yang Agung ini tidak berhasil mengungkapkan bahasa apakah yang digunakan oleh para bayi
ketika mereka masih berada dalam kandungan ibu mereka. Namun melaluinya kita mengetahui bahwasanya manusia memerlukan relasi dengan orang lain. Relasi yang diungkapkan melalui komunikasi dengan mereka. Tanpa kesempatan untuk berrelasi dengan orang lain, maka manusia tidak akan dapat bertahan hidup terlalu lama. Artinya, relasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup manusia. Saya ulangi, relasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup manusia. Hanya saja bukan berarti dengan demikian, maka kita boleh menjalin relasi secara sembrono. Sebab dengan siapa kita berrelasi, demikianlah kita nanti jadinya. Artinya, berdasarkan kesehatan dari suatu relasi, saudara dapat menentukan masa depan dari kehidupanmu. Atau setting the future of your life. Kebenaran ini ditegaskan secara berulang-ulang di dalam kitab Amsal. Itu sebabnya kalau kita membaca kitab Amsal secara keseluruhan, maka kita akan dapat melihat bahwa salah satu pokok utama yang dibahas dalam kitab yang terdiri dari 31 pasal tersebut adalah tentang relasi. Berbagai seluk-beluk tentang relasi dibicarakan di berbagai ayat di dalam ayat kitab tersebut. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat apa yang dinasihatkan Tuhan di dalam kitab Amsal. Tentang 3 sifat yang harus dipertimbangkan dalam menjalin relasi dengan orang lain. 3 sifat dari orang yang akrab dengan diri kita dan yang akan menentukan masa depan kita. Di situ kita dapat melihat bahwa untuk meraih masa depan yang indah, kita perlu menjalin relasi dengan pribadi yang memiliki 3 sifat. Yaitu yang pertama, jalinlah relasi dengan pribadi yang berhikmat. Orang yang berhikmat bukanlah sekedar orang yang pandai. Karena tidak sedikit orang yang pandai namun tidak berhikmat. Apabila kepandaian dapat diukur dari IQ atau tingkat intelijensi seseorang, maka hikmat akan terlihat melalui kualitas dari keputusan-keputusan yang dia ambil. Seorang yang berhikmat akan mampu membuat keputusan yang mengakibatkan kehidupannya berbahagia. Sedangkan orang yang tidak berhikmat atau di dalam kitab Amsal disebut sebagai orang yang bebal. Keputusan-keputusan yang diambil akan menjadikan hidupnya berantakan. Orang yang pandai tidak dengan sendirinya adalah orang yang berhikmat. Dapat kita lihat dalam kehidupan orang-orang yang mengenyam pendidikan yang tinggi dan memiliki gelar kesejahteraan yang berderet-deret. Dalam realitas, tidak semua mereka yang dipandang sebagai orang yang pandai tersebut hidupnya berbahagia. Tidak sedikit di antara mereka yang hidup berantakan, yaitu mereka secara berulang-ulang membuat keputusan-keputusan yang tidak bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun mereka pandai, namun mereka bukanlah orang yang berhikmat. Memang pandai tidak selalu dengan sendirinya berarti berhikmat. Itu sebabnya di dalam Amsal 13 ayat 20 ditulis sebagai berikut. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Artinya hikmat atau kebijaksanaan sebagaimana juga dengan kebebalan bersifat menular. Apabila kita banyak bergaul dengan orang yang berhikmat, maka hidup kita pun akan ikut menjadi berhikmat. Sebaliknya, apabila kita bergaul karib dengan orang yang bebal, kita pun akan ikut menjadi orang yang bebal. Sehingga masa depan kita akan menjadi malang. Bukan berarti Tuhan menyuruh kita agar bersikap diskriminatif terhadap orang lain. Diskriminatif dalam artian kita hanya mau bergaul dengan orang-orang tertentu saja. Seperti misalnya hanya mau bergaul dengan orang yang kaya, berkedudukan tinggi, atau yang berlatar belakang berbudaya tertentu saja. Sikap seperti ini jelas bukan merupakan sikap yang Kristiani.
Sebab Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Bahkan ia rela mati bagi orang yang berdosa. Oleh karena itu sebagai pengikut Kristus, kita wajib meniru jejaknya. Yaitu dengan bersedia mengenal dan berelasi dengan semua orang. Termasuk dengan orang yang bebal maupun yang berdosa. Sebab bila tidak demikian, tentu kita tidak akan dapat hidup sebagai garam yang menggarami lingkungan di sekitar kita. Garam yang hanya bersedia tinggal dalam botolnya dan tidak mau membaur dengan lingkungan di sekitarnya tidak akan dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. Hanya saja kita perlu memahami perbedaan antara mengenal dengan maksud untuk menggarami dengan bergaul karib tanpa disertai kewaspadaan. Kalau mengenal dengan tujuan untuk menggarami bersifat positif, maka bergaul karib tanpa disertai dengan kewaspadaan akan berdampak negatif terhadap diri kita. Sebab bergaul yang buruk dengan mereka yang hidup di dalam kebebalan akan menyeret kita untuk juga bertindak secara bebal. Tindakan yang pada akhirnya akan menjerumuskan masa depan kita ke dalam keruntuhan. Atau yang diistilahkan di dalam Amsal 13 ayat 20 tadi sebagai hidup yang malang. Oleh karena itu kita tidak boleh bersikap serampangan dalam bergaul. Sama seperti kata pepatah, tunjukkan kepadaku temanmu dan aku akan menunjukkan masa depanmu kepada dirimu. Dengan kata lain, dengan siapa kita bergaul karib, demikianlah akan jadinya dengan diri kita. Kalau kita bergaul karib dengan pribadi yang penuh dengan hikmat, maka seperti firman Tuhan tadi, sesungguhnya kita sedang menentukan masa depan yang indah bagi hidup kita. Selanjutnya, yang kedua, untuk meraih masa depan yang indah, jalinlah relasi dengan pribadi yang tulus. Tulus yang saya maksudkan di sini adalah orang yang bersedia berbicara kepada kita secara apa adanya. Ketika ia melihat bahwa kita mulai melangkah menuju arah kebebalan, seorang teman yang benar-benar mengasihi kita akan bersedia untuk berbicara secara jujur demi kebaikan diri kita. Hal tersebut diutarakan di dalam Amsal pasal 27 ayat 5 dan 6. Amsal 27 ayat 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Perhatikan nasihat firman Tuhan di dalam ayat ini. Seorang kawan yang benar-benar mengasihi kita akan bersedia menegur secara nyata ketika kita melangkah ke arah yang salah. Teguran tersebut bagaikan suatu pukulan namun dengan maksud yang baik. Sebaliknya apabila seorang teman melihat kita mulai melakukan kebebalan dan ia hanya berdiam diri saja, apalagi memuji-muji kita, atau yang diistilahkan di dalam Amsal 27 ayat 6 tadi sebagai mencium secara berlimpah-limpah, maka justru orang itu telah bersikap seperti seorang lawan dan bukan seorang teman. Walaupun di dalam realitas kebanyakan orang lebih suka menerima puji-pujian atau ciuman yang berlimpah-limpah dan cenderung tidak menyukai teguran atau pukulan dengan maksud yang baik. Namun apabila kita ingin melihat masa depan yang tidak kita sesali, maka kita harus bersedia untuk menerima teguran dari teman yang secara tulus telah mengingatkan kita demi kebaikan kita sendiri. Begitu pula dengan seorang teman yang dapat dipercaya, alias seorang teman yang tulus dan jujur. Yang bersangkutan akan berani dan bersedia untuk berbicara dengan apa adanya demi kebaikan kita. Hal ini ditegaskan di dalam Amsal 17 ayat 15, yaitu membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Di sini disampaikan bahwa bila kita melihat orang berbuat fasik atau kejahatan,
dan kemudian kita justru membenarkan perbuatan yang bersangkutan, maka tindakan kita tersebut dipandang Tuhan sebagai suatu kekejian. Karena ia memandang tindakan itu tidaklah berbeda dengan tindakan dari orang yang mempersalahkan orang yang berbuat benar. Jelas ini merupakan suatu tindakan yang jahat dan keji di mata Tuhan. Masalahnya seringkali kita tidak menyadari bahwa kedua tindakan tersebut di mata Tuhan adalah sama. Sebagai akibat, kita memandang bahwa mempersalahkan orang yang benar sebagai tindakan yang sangat buruk. Namun di saat yang sama kita berdiam diri ketika melihat orang berbuat kefasikan. Di dalam hati kita berkata, jangan cari urusan. Kalau dia berbuat salah, itu urusan dia. Kalau saya mengatakannya dan dia jadi marah, maka saya akan kena urusan. Peduli amat, kita urus urusan kita sendiri. Tidak usah mengungkit urusan orang lain. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak bersikap seperti itu terhadap diri kita. Kalau saja dia berkata, jangan cari urusan. Kalau manusia mau binasa dalam dosa-dosa mereka, itu urusan mereka sendiri. Buat apa aku harus datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia? Justru kalau aku melakukannya, maka mereka akan semakin memusuhi aku. Dan bahkan menganiaya serta menyalibkan diriku. Peduli amat. Tidak usah memusingkan urusan manusia. Kalau saja Tuhan bersikap seperti itu, maka semua kita akan binasa di dalam dosa-dosa kita. Tetapi syukur Tuhan bersedia menanggung derita sampai mati di kayu salib demi keselamatan kita. Pengorbanan di dalam kasih-Nya tersebut memberi pengharapan bagi kita dan memungkinkan kita untuk memiliki masa depan yang indah bersama dengan Dia. Pengorbanan Yesus Kristus yang telah kita syukuri melalui perayaan Jumat Agung pada tanggal 2 April melalui ibadah online kemarin. Pengorbanan Yesus Kristus yang memberikan masa depan yang baru bagi kita. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan karena Dia yang telah mati bagi kita di kayu salib juga telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Yang ketiga, untuk meraih masa depan yang indah, jalinlah relasi dengan pribadi yang setia. Kesetiaan yang terbukti bukan hanya di masa yang mudah, tetapi justru di masa yang susah. Kesetiaan dari seorang sahabat yang mengakibatkan ia tidak hanya bersedia dekat dengan kita ketika dalam keadaan yang senang dan pura-pura tidak mengenal diri kita ketika kita dalam keadaan yang susah. Sahabat yang sejati akan bersedia dekat dengan diri saya dan saudara, baik di masa suka maupun duka. Di dunia ini merupakan hal yang lumrah ketika seorang dalam keadaan yang nyaman, usahanya sedang berjalan dengan lancar dan karirnya sedang menanjak, maka banyak orang ingin mendekat dengan orang yang bersangkutan. Tidak pernah kenal dan tidak pernah ada hubungan pun. Sekarang mengaku sebagai saudara. Entah hubungan keluarga dari mana, mungkin karena sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Pokoknya sekarang mengaku sebagai saudara. Namun begitu Anda mengalami kesulitan, ia langsung menghilang. Ketika bertemu di jalan pun ia pura-pura tidak melihat, saudara. Karena sekarang ia tidak memperoleh manfaat dari mengenal dirimu. Dengan pribadi yang seperti itu, kita tidak perlu untuk bergaul secara akrab. Sebab sahabat yang sejati adalah orang yang bersikap setia di masa senang maupun susah. Hal ini diutarakan dalam Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah profil dari seorang sahabat sejati. Di setiap waktu ia mengasihi sahabatnya. Ketika sahabatnya dalam kesukaran, ia bukannya menjauh namun malah bersikap sebagai seorang saudara. Kesetiaan seperti itulah yang dapat kita lihat di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Di segala keadaan
kasih-Nya tidak pernah berubah dan kesetiaannya bersifat turun-temurun. Kesetiaan Tuhan Yesus inilah yang memungkinkan kita untuk tidak putus asa dalam segala keadaan. Karena kita tahu bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kesetiaan Tuhan Yesus inilah yang memungkinkan kita untuk berpegang pada janji-Nya. Kesetiaan Tuhan Yesus inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk meyakini bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepadanya tidak akan pernah mengecewakan. Itu sebabnya di dalam segala keadaan, bukan hanya di masa yang sukar, kita perlu membangun keakraban dengan Tuhan melalui doa-doa kita kepadanya. Doa-doa yang kita panjatkan secara pribadi melalui ibadah harian maupun doa-doa pagi di setiap Sabtu pukul 5 yang secara bersama-sama sebagai jemaat melalui Zoom. Dan doa tim gembala setiap hari Jumat pagi juga melalui komunitas kesaan. Kesetiaan Tuhan yang juga kita syukuri dengan memberikan persembahan kepadanya. Patut diingat bahwa kita memberi persembahan kepada Tuhan bukan sekedar karena kita mengharapkan balasan berkat dari Dia. Memang Tuhan akan memberkati orang yang mengasihi Dia, yaitu sesuai dengan hukum tabur tuai yang Ia sendiri janjikan di dalam Alkitab. Tetapi lebih dari itu, kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Karena kebaikan dan kesetiaannya yang telah kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan, sesungguhnya tidak ada pribadi yang lebih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ia setia, sehingga jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bukan itu saja, hikmat-Nya juga tidak terbatas. Dan ketulusan hati-Nya tidak perlu kita ragukan. Hati-Nya tulus karena tidak ada kecurangan dalam dirinya. Sungguh hidup di dalam relasi yang akrab dengan Tuhan Yesus, yang hikmat-Nya tidak terbatas, yang ketulusan hatinya tetap untuk selama-lamanya, dan yang kesetiaannya tidak akan pernah berubah. Kita tidak akan pernah dikecewakannya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Kami umat-Mu datang pada pagi hari ini mengucap syukur karena cinta kasih-Mu yang ajaib. Kami mau menjalin relasi dengan Tuhan karena Engkau sumber hikmat kami. Engkaulah pribadi yang tulus, pribadi yang setia. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Sebab itu pada pagi hari ini hamba menatang jemaat-Mu, keluarga MDC di mana saja berada. Tuhan, lihatlah mereka dengan segala pergumulan. Di dalam kesetiaan-Mu, dalam ketulusan-Mu Tuhan, Engkau menatang mereka dan membawa mereka. Mereka yang mempunyai pergumulan dalam rumah tangga, yang sakit disembuhkan, dan aku nyatakan oleh bilur Yesus menjadi sembuh. Mereka yang mempunyai pergumulan bisnis, pergumulan usaha, kami percaya oleh karena kesetiaan-Mu Tuhan, mereka terus bertumbuh dan mengalami terobosan, mengalami jamahan, dan mengalami pemulihan. Mereka yang mempunyai pergumulan dalam rumah tangga untuk anak-anak Tuhan, kami percaya kesetiaan-Mu. Kami percaya kasih-Mu yang agung. Hamba berdoa biarlah setiap jemaat, keluarga yang menjalin relasi dengan pribadi-Mu sebagai pribadi yang berhikmat, pribadi yang tulus dan yang setia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami memuliakan Engkau ya Allah yang ajaib. Dan kami memuliakan lawatan-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kami menyambut dan merespon serta menerima hikmat-Mu, kasih dan kesetiaan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Perjamuan untuk mengenang kembali akan kematian Kristus di atas kayu salib. Untuk itu pastikan Bapak Ibu saudara sekalian, roti dan anggur sudah ada di tangan Bapak Ibu saudara sekalian. Baik, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Markus. Markus pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan yang saya bacakan pada pagi hari ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu di tempat masing-masing untuk berdiri, lalu kita mengambil roti. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Saya akan berdoa. Bapa di surga, di tangan kanan kami terangkat roti yang dilambangkan oleh tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan karena dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Bapa, atas dosa-dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau telah rela mati untuk menebus akan dosa-dosa kami. Kami akan makan roti ini yang dilambangkan oleh tubuh Kristus dengan sukacita. Bahkan sakit penyakit dalam tubuh kami akan hilang, akan sembuh oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kami akan makan roti secara bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari Bapak Ibu kita ambil anggur, kita mengangkat anggur ini di atas kepala kita. Di tangan kanan kami ada anggur yang dilambangkan oleh darah Yesus. Kami akan minum daripada anggur ini yang adalah dilambangkan oleh darah Yesus. Biarlah segala sakit penyakit dalam tubuh kami pada waktu kami mengambil bagian, pada waktu kami meminum akan anggur yang dilambangkan oleh darah Yesus akan menyucikan, menguduskan akan kehidupan kami. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih jika pada pagi hari ini, di bulan yang baru ini, kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami mengingat dan mengenang kembali akan pengorbanan-Mu ya Allah. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau begitu peduli dan bahkan Engkau telah menghapuskan akan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan menerima berkat.
Di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian, silahkan Bapak Ibu mengangkat tangan, kita akan menerima berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menyertai kami Tuhan dalam rangkaian ibadah dari awal sampai dengan akhir ini. Dan akhirnya Tuhan, kami akan kembali ke tempat tugas dan tempat kerja kami. Untuk itu kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kami terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.